Siang hari ini khatib akan baca 6 nasihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama yanbaghi li zalali wa azimi sultanih. Nahmadullaha alladhi la ilaha illahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baqiyatis salihin. Salatan wa salaman adada khalqihi wa midada kalimatih wa rida'a nafsihi. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa asukum ala ta'atihi. Ittaqullaha fa innaha wasiyatullahi wa sabihal awwalina wal akhirin. Wa zahiral ismi wal batinah. Innal ladhina yasibuna al isma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nasi yaghdu faba'iun nafsahu famutikuha aw mubikuha. Sadaqallah wa balaga Rasulullah wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, atas petunjuknya kita bisa hadir di tempat ini mendirikan ibadah yang paling mulia, dan semoga Allah menerimanya. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita semua. Dimudahkan kita hadir di tempat ini, diberikan kita kesehatan, diberikan kita keamanan, dan juga diberikan kita keinginan dan niat yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pantas bersyukur atas inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkan semua kesulitan dan kebutuhan kita sehingga siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Dan juga kita bersyukur atas riayah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga iman kita bisa tetap segar, bisa tetap kuat, dan semoga kita semua istiqomah hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, termasuk kita semua yang ada di sini. Semoga Rasulullah mengenali kita nanti di akhir yaumul hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah. Juga marilah kita berusaha menjaga dan menguatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan semaksimal mungkin berusaha melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin sedang jemaat rahimakumullah, nasihat merupakan kebutuhan bagi setiap muslim, juga setiap mukmin. Sehingga dalam surat Wal 'Asr Allah menegaskan, Wal 'Asr, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia kondisinya merugi. Walaupun secara nyata dia hartanya banyak, walaupun secara nyata dia jabatannya tinggi, walaupun secara nyata dia titelnya berderet, walaupun secara nyata dia tanahnya di mana-mana, atau siapapun kondisinya dia, sesungguhnya manusia merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, surat ini kita hafal semua. Kecuali atas 4 hal manusia itu enggak rugi hidupnya. Kecuali yang tetap imannya, yang dia jaga imannya, yang dikuatkan selalu imannya. Dan kemudian dengan iman itu dia terpicu untuk selalu beramal saleh, apa saja dia lakukan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, hingga terhenti ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebut tidak merugi juga ketika kita selalu rutin melakukan satu amal, yaitu saling nasihat menasihati, yang salah satunya kita lakukan di siang hari Jumat ini untuk tetap dalam ketaatan dan untuk tetap dalam kesabaran. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, sehingga nasihat dari siapapun sangat bermanfaat buat kita. Siang hari ini khatib akan membaca 6 nasihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala katama sittata fi sittatin. Kata sahabat Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal, yaitu katama ridha fi ta'atin. Kata sahabat Umar yang pertama, Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhanya di dalam setiap ketaatan. Apa maksudnya nasihat pertama ini? Maksudnya setiap mukmin, setiap diri kita, jangan lewatkan waktu, jangan lewatkan kesempatan ketika kita sehat, ketika luang waktu kita, isilah dengan amal kebaikan dan jangan remehkan amal kebaikan apapun. Sehingga di beberapa hadis Rasulullah SAW menyampaikan amal-amal yang kecil namun nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti berwajah ceria, seperti bersedekah dengan setengah butir kurma, seperti menyingkirkan penghalang di jalan, seperti mengucapkan salam, atau sebatas kita mengucapkan gufranaka ketika keluar dari kamar mandi. Mungkin amal ini kecil, tapi kita jangan meremehkannya. Maka jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama, jangan remehkan amal kebaikan sebesar apapun, karena bisa jadi di baliknya ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup seorang manusia, hidup seorang muslim, seorang mukmin apalagi, tujuannya adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Umurnya diridhai, rezekinya diridhai, keluarganya diridhai, muamalahnya diridhai. Allah senang sama kita. Allah senang sama kita. Sehingga inilah tujuan hidup kita dan tujuan kita ada di dunia. Yang kedua, kata sahabat Umar, nasihatnya adalah wa katamal ghadaba fi ma'syiyatin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam setiap kemaksiatan. Yang kedua ini sebaliknya dari yang tadi. Yang kedua ini sahabat Umar mengingatkan pada kita, jangan remehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Apa itu maksiat? Maksiat apa saja yang membuat kita jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Bahkan orang yang sholat namun kemudian sedikit ingatnya kepada Allah, itu dianggap dosa. Sehingga ba'da salam setiap sholat, bukanlah kita disunahkan mengucapkan hamdalah, tapi mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena banyak orang yang sholatnya di dalamnya ingat Allahnya sedikit saja, sedangkan dia ingat yang lain. Maka sekali lagi, jangan remehkan maksiat sekecil apapun, karena di baliknya ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah bertanya pada Rasulullah, ini amal ini apakah makruh, apakah haram? Tapi sahabat ketika melihat Rasulullah melakukannya, maka enggak tanya lagi, ya Rasulullah, ini makruh apa haram? Apakah ini wajib ataukah ini sunnah? Apa yang Rasulullah lakukan, sahabat lakukan semua. Apa yang Rasulullah tinggalkan, sahabat tinggalkan semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa, yang diberikan Rasulullah SAW, lakukan. Dan apa saja yang ditinggalkannya, tinggalkan. Inilah konsep hidup yang benar agar kita selamat di dunia wal akhirah. Nasihat yang ketiga, wa katamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Apa maksudnya?
Lihatlah begitu indahnya hadiah yang Allah berikan. Allah tidak ngasih tahu Lailatul Qadar ada di malam pertama, kedua, ke-27, 29, setiap tahunnya berubah. Apa tujuannya? Agar kita selama bulan Ramadan kita tetap semangat beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Kata sahabat Umar, dan Allah menyisipkan para walinya di antara sebagian manusia. Artinya, jangan pernah meremehkan manusia, siapapun, di kiri, kanan, depan, belakang kita, dimanapun, di masjid, di jalan, di pasar, di tempat kerja. Karena bisa jadi dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk selalu menghormati orang lain, hartanya, jasadnya, dan kehormatannya. Yang kelima, wa katamal mauta fi umri, kata sahabat Umar, dan Allah menyembunyikan, menyisipkan kematian seseorang di antara umurnya. Ini yang paling bahaya. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan matinya, tapi kematian sudah disisipkan di sela-sela umur kita. Oleh karena itu, sikap kita yang terbaik adalah untuk selalu banyak ingat mati, selalu siap menyebut kematian. Caranya gimana? Tunggulah waktu-waktu sholat setiap saat, karena orang yang menunggu waktu sholat artinya disiap menghadap kematian. Yang terakhir, wa katamas salatal wusta fi salawat. Allah menyembunyikan sholat wusta dalam sekalian sholat. Apa itu sholat wusta? Sholat yang istimewa, yang paling baik di antara semua sholat kita. Salah satunya ada sholat yang sangat dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, berusahalah setiap sholat kita adalah sholat yang terbaik. Semoga kita semua yang hadir pada siang Jumat ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal, untuk terus berusaha mengingat kematian dan semangat beramal, menguatkan ukhuwah, menguatkan iman dan takwa kita, dan semoga kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tabarak wa barik min jalalika wa kamalika sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidi al-arabi wal ajam wa imami tayyibat wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khaira wastanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati musabihati bi qudsihi. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمات فاجبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين
واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وكل زمان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وكل زمان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته التي ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة